Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya akan diberikan kepada kita yang tetap senantiasa menonton dan melihat video ini. Salawat pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Ilahi Rabbi yang telah banyak memberikan kita nikmat dan barakahnya sehingga kita dapat menghadiri dalam acara yang berbahagia ini walau dalam keadaan online. Baiklah hadirin sahabat online, pada kesempatan kali ini walau dalam keadaan masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih dapat bertemu dalam keadaan online. Bertepatan dengan kondisi dan situasi COVID-19, berbicara tentang keadaan sekarang, kita tahu seluruh dunia ini sedang dalam mengalami keadaan kondisi yang buruk, keadaan yang sangat sulit dan susah untuk kita terima. Namun dengan situasi seperti ini, kita jangan pernah takut dan mudah menyerah dan berprasangka buruk bahwa kita akan mati karena penyakit ini. Karena penyakit ini sampai sekarang ini banyak data bahwa banyak yang berjatuhan akibat penyakit yang dapat menularkan kepada sesama manusia. Namun kita jangan berpikir seperti itu, dan kita bisa merubah pola pikir kita, mindset kita, bahwa kita jangan pernah boleh takut. Karena kalau kita takut, kita akan dapat mudah terserang oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato persuasif saya dengan singkat, yang dengan judul Peran Pemuda Milenial dalam Menghentikan Krisis Ekonomi di Era Pandemi COVID-19. Para hadirin sekalian, WHO World Health Organization telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang paling terpapar, di mana angka korban terus bertambah dengan penyebaran dan penularan yang semakin cepat dan luas. Kasus pertama virus corona itu terjadi di daerah Jakarta. Jakarta yang merupakan pusat ibu kotanya, dan di sana pertama kali penyebarannya terjadi. Kasus pertama virus corona itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo yang disampaikan di Istana Presiden pada tanggal 20 Maret 2020. Dengan adanya kasus 2 orang yang terinfeksi setiap hari semakin bertambah, baik jumlahnya maupun daerah yang terdampak virus. Bermula dari Jakarta dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia atau sebanyak 34 provinsi. Sampai saat ini, data kasus positif corona ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 dari Dr. Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube BNPB Minggu 17 bulan Mei 2020. Data ini dikumpulkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari 17.514 kasus positif, di antaranya 4.129 pasien sembuh dan 1.148 pasien yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda milenial harus ikut berperan penting dalam menghentikan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Ditambah dengan krisis ekonomi yang menambah buruk keadaan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar USA melemah
Hal ini dikarenakan banyak investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia, mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Wabah COVID-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi, karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi, maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produk yang ditanggung oleh negara. Risiko terhadap kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan mempengaruhi pada tingkat produktivitas biaya perawatan yang tinggi. Akibat banyaknya yang terdampak, dibutuhkan penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi muda membantu walau hanya sedikit saja. Bantuan kita dapat mempengaruhi negara Indonesia, namun tentu seperti apa yang kita bisa lakukan ialah hal pertama yang kita bisa lakukan ialah mengurangi aktivitas di luar rumah, karena kemungkinan besar dan pastinya kita tidak akan pernah terkena penyakit COVID-19, dan itu membantu mengurangi penambahan pasien dan mengurangi biaya perawatan pemerintah negara. Yang berikutnya, kita menerapkan perilaku hidup sehat dan di sekitar lingkungan kita, karena semua bermula pada diri kita dan itu akan mengurangi kemungkinan kita akan terkena penyakit COVID-19. Akibat dari pemberlakuan work from home, semua aktivitas kita dilakukan di rumah. Kita bisa lihat sekarang banyak anak muda di masyarakat sekarang yang mulai berkreasi dan berkreativitas dan membuka bisnis online dari rumah. Walaupun banyak yang di PHK, banyak yang mulai membuka bisnis dan berkreasi secara online dan dari rumah. Walaupun krisis ekonomi yang sedang menyerang negara Indonesia, kita jangan mau juga diserang dengan berbagai cara. Dan dengan kreativitas kita sebagai masyarakat bisa memperbaiki dan membantu pemerintahan untuk memulihkan perekonomian dalam negeri. Demikian pidato singkat yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kalimat atau tulisan. Mohon maaf karena saya manusia dan manusia tidak luput dari masalah dan kesalahan. Kepada Bapak Abdurrahman MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati dan berterima kasih atas tugas pidato yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.